Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan, bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena upah dosa adalah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dan Tuhan juga kuduskan, bersihkan kami agar kami boleh bersih dan kudus di hadapan-Mu. Kami boleh layak datang untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya. Amin. 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 Kita angkat pujian. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. His love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadways in the wilderness, he will sing. And rivers in the desert will
Jalan, Tuhan pasti buka jalan untuk kami semua Bapa di hari-hari yang jahat ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, Tuhan terus rendahkan hamba-Mu ya Bapa, karena hanya Tuhan yang patut untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kuduskan kami, bersihkan kami, rendahkan kami ya Bapa, layakan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Tuhan pasti masih menyertai kita semua ya, sampai pada hari ini, di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sudah tidak menentu ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Tuhan masih menyertai kita saudara sampai hari ini ya. Luar biasa Tuhan kita, puji Tuhan. Dan lagi saudara, tidak terasa kita sudah sampai kepada bulan November. Pada hari ini adalah tanggal 1 November tahun 2023. Jadi tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya, dan begitu banyak kejadian-kejadian yang kita lalui di dalam beberapa tahun ini, dari semenjak COVID mulai sampai pada bencana-bencana alam sampai pada peperangan ya. Kita masih menghadapi semua begitu banyak kejadian-kejadian yang kita alami saat ini ya. Begitu luar biasa Tuhan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Coba dimatikan dulu itu, matikan dulu. Jadi walaupun bagaimana Tuhan kita dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Jadi saudara, jangan lupa kita harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang terjadi, Tuhan Maha Tahu. Dia Maha Tahu, Dia tahu apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya tetap mengucap syukur di dalam segala hal, karena Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang mengatur dan mengontrol segala sesuatunya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-24
Injil Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kita akan continue ke ayatnya yang ke-14. Jadi kita tetap mau belajar pada hari ini, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan Tuhan yang akan mengajar kita ya dengan kebenaran firman-Nya. Segala sesuatunya akan dibukakan oleh Tuhan ya, rahasia firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kita, yang akan diberitahukan kepada kita. Oleh sebab itu saudara, siapkan hati dan pikiran saudara agar kita semua sama-sama boleh diajar, boleh belajar dan boleh diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Kita buka sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu kita akan teruskan ke ayat yang ke-14. Nah, kita akan bacakan sama-sama. Silakan dibaca dari ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Matius 24 ayat 6, 8 dan ayat 14. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bacakan lagi dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Di sini di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu akan mendengar ya deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Artinya apa yang kita sudah hadapi saat itu betul bahwa firman Tuhan yang sudah berkata bahwa kita akan mendengar ya deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Artinya kita semua akan mendengar semua itu, berita-berita tentang peperangan ya, bagaimana peperangan ini yang akan terjadi di muka bumi ini ya, di hadapan kita semua, bahwa itu adalah firman Tuhan yang sudah dikatakan yang sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa ada perang ya, kita akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Terus lalu namun berawas-awaslah, namun berawas-awaslah, jangan engkau gelisah. Jadi artinya di saat kita mendengarkan deru perang atau kabar tentang peperangan, kita harus tetap tenang. Artinya tenang bukan tidak berjaga-jaga, tenang tetapi waspada. Dan kita juga harus jangan sampai kita gelisah, artinya jangan sampai kita gelisah. Kita harus tetap tenang ya, saat kita menghadapi atau menyaksikan semua ini terjadi di hadapan kita. Kita harus tetap waspada dan waspada artinya jangan kita gelisah. Karena di situ dikatakan waspadalah, awaslah, jangan sampai kita gelisah ya. Lalu teruskan lagi. Sebab semuanya itu harus terjadi. Sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi firman Tuhan katakan semua itu harus terjadi ya. Jadi kita jangan sampai kita gelisah. Kita harus berhati-hati, jangan kita gelisah atau senewanan ya kalau kita mendengarkan semua ini. Karena itu sudah difirmankan oleh firman Tuhan ya, bahwa semua itu harus, sebab semua itu harus terjadi. Di situ dikatakan di ayat yang ke-6. Lalu tetapi itu belum kesudahannya. Tetapi itu belum kesudahannya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ya kita akan menyaksikan semua dan mendengarkan tentang peperangan ya, semua itu, tapi kita harus berawas-awas agar kita tidak gelisah di saat kita melihat, menyaksikan semua itu ya.
Karena di situ dikatakan sebab semua itu harus terjadi lebih dahulu. Jadi semua harus terjadi. Tuhan katakan apa yang Tuhan sudah firmankan harus terjadi lebih dahulu, ya. Ya, lalu di situ di paling akhir tadi dikatakan di ayat yang ke-6, tapi itu belum kesudahannya. Jadi artinya apa yang kita saksikan saat ini belum kesudahannya. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung karena Tuhan katakan itu semua belum kesudahannya. Lalu ayat yang berikut, ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Di situ dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Jadi itu saudara saksikan sekarang, kita sudah lihat bahwa bangsa bangkit melawan bangsa. Jadi firman Tuhan katakan benar. Lalu apa kata lagi? Dan kerajaan melawan kerajaan. Dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi di situ dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi firman Tuhan yang sudah berkata bahwa semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Lalu akan ada kelaparan dan gempa bumi. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Di situ dikatakan. Jadi kita saksikan toh sudah ada kejadian ya, kelaparan ya di berbagai tempat dan juga gempa bumi di berbagai tempat ya. Remember Turki, kejadian gempa bumi di Turki, Syria, begitu banyak korban jiwa ya. Jadi kita sudah saksikan masih banyak lagi di tempat-tempat lain, di negara-negara lain yang sudah terjadi. Lalu teruskan lagi ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Di situ dikatakan menjelang zaman baru. Menjelang zaman baru. Jadi di situ dikatakan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi Tuhan katakan semua yang terjadi itu dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, lalu di ayat yang ke-8 dikatakan oleh firman Tuhan ya bahwa itu baru permulaan penderitaan. Saudara tahu apa artinya baru permulaan penderitaan? Artinya kita baru menghadapi permulaan penderitaan dengan kejadian-kejadian itu. Firman Tuhan katakan ya, dan untuk menjelang zaman baru, artinya untuk menjelang zaman baru itu untuk memasuki zaman yang baru, artinya memasuki kalau Tuhan Yesus kembali itu kita akan memasuki zaman baru, artinya akan memasuki dunia baru, kehidupan yang baru ya, zaman baru. Jadi itu semua baru permulaan penderitaan. Jadi kita baru mengalami permulaan penderitaan. Tuhan katakan lewat firman-Nya. Jadi saudara tetap tenang di saat kita menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini, karena semua itu harus terjadi. Tuhan katakan ya oleh firman-Nya. Dan itu pun belum kesudahannya, dia katakan. Dan juga ini pun baru katanya permulaan penderitaannya. Dan di situ dikatakan menjelang zaman baru, baru permulaan penderitaan. Jadi saudara, walaupun bagaimana kita harus tetap tabah, tetap kuat di saat kita menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini, peperangan di Timur Tengah, ya, setiap bencana-bencana yang kita hadapi saat ini, semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, kita akan teruskan ke ayat yang ke-14. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia, di situ dikatakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini, dan Injil kerajaan ini dikatakan oleh firman Tuhan akan diberitakan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi Injil Kristus akan diberitakan di seluruh dunia. Lalu dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, di situ dikatakan ya
Injil Kristus akan diberitakan ya di seluruh dunia kepada bangsa-bangsa. Jadi Injil Kristus harus didengar oleh bangsa-bangsa, oleh dunia, yaitu bangsa-bangsa. Ya, jadi Tuhan katakan Injil Kristus harus diberitakan dulu sebelum kesudahannya. Jadi ada Injil, yaitu pemberitaan kabar baik, ya, pemberitaan tentang kabar sukacita, kabar baik di mana Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang sudah berkata lewat firman-Nya, ya, bahwa Injil Kristus, Injil kerajaan itu, yaitu Injil Kristus, harus diberitakan dulu ya di seluruh dunia kepada bangsa-bangsa, baru sesudah itu tiba kesudahannya. Jadi setelah bangsa-bangsa menerima atau mendengar tentang Injil kerajaan surga, yaitu Injil Kristus yang sudah diberitakan kepada kita, umat Tuhan, umat-umat Tuhan, di situ dikatakan setelah mereka mendengarkan pemberitaan atau menerima tentang Injil Kristus, Injil kerajaan Kristus, baru tiba kesudahannya akan tiba sesudah itu. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 sampai ke ayat yang ke-14 itu dikatakan bahwa Tuhan itu sudah memberitahukan kepada kita lewat firman-Nya bahwa apa yang terjadi saat ini, apa yang kita hadapi saat ini, semua itu harus terjadi lebih dahulu. Karena Tuhan katakan itu yang sudah difirmankan oleh Tuhan, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi peperangan yang ada saudara saat ini, ya, dari peperangan antara Rusia dengan Ukraina, ya, sampai peperangan yang ada saat ini, masih juga peperangan antara yang negara lain dengan negara lain, bangsa lain dengan bangsa lain. Tetapi yang kita paling dengar saat ini antara Rusia dengan Ukraina yang sudah hampir 2 tahun peperangan ini, yang masih belum berhenti. Dan sekarang kita mendengarkan sudah 3 minggu ini tentang peperangan terhadap maksudnya peperangan antara Israel dengan Hamas. Hamas ini sebenarnya dia adalah pasukan teroris, dia adalah pasukan militer ISIS, terorisme. Jadi dia yang memerangi Israel, artinya dia yang memerangi dahulu Israel, lalu dia yang menentang Israel, dia yang menantang Israel. Jadi di mana peperangan yang saat ini kita hadapi antara Israel dengan Hamas itu artinya peperangan antara Israel dengan pasukan ISIS, pasukan terorisme. Jadi saudara, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa peperangan di mana terjadi di dalam Israel, di negara Israel itu, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa memang peperangan yang sudah Tuhan tentukan lewat firman-Nya itu bukan karena peperangan antara Israel dengan Hamas, bukan, tetapi peperangan antara Israel dengan bangsa-bangsa. Artinya Tuhan sudah katakan lewat firman-Nya, peperangan yang Tuhan katakan harus terjadi lebih dahulu, yaitu peperangan antara Israel dengan bangsa-bangsa lain, ya, bukan peperangan antara Israel dengan pasukan Hamas militer atau pasukan ISIS atau teroris, tetapi ini adalah peperangan antara Israel dengan bangsa-bangsa. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu dia melihat, dia menyaksikan apa yang sedang terjadi saat ini. Apa yang sedang terjadi di muka bumi ini Tuhan tahu. Dia menyaksikan, dia melihat dari kejauhan, ya, dari surga yang mulia. Dia tahu apa yang kita sedang hadapi. Tetapi saudara harus ingat, saudara dan saya harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada, dia sudah berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan yang akan dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan melanggar janjinya lewat kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya tetap kuat,
tetap tabah di saat kita menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini di muka bumi ini, karena semua itu harus terjadi. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang penuh kuasa, artinya tangan Tuhan yang penuh kuasa, Dia yang akan campur tangan dan Dia yang akan menolong dan melepaskan Israel dari serangan-serangan terorisme, serangan-serangan ISIS, pasukan-pasukan militer Hamas. Tuhan akan melepaskan Israel dari serangan-serangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, saudara, biarlah saudara dan saya tetap berdoa untuk Israel dan juga untuk korban, maksudnya untuk masyarakat di kedua belah pihak. Kita harus berdoa untuk mereka karena masyarakat di kedua belah pihak tidak mempunyai salah, artinya mereka tidak bersalah, mereka tidak mengerti apa yang terjadi, mereka hanya tahu sudah terjadi peperangan. Oleh sebab itu kita harus tetap berdoa untuk kedua masyarakat ini, ya, dan kita tetap berdoa bahwa Tuhan akan terus menolong Israel dan menyertai Israel, karena Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan yang memiliki Israel. Tuhan adalah the God of Israel. He is the God of Israel. He is the God of Abraham. He is the God of Isaac. He is the God of Jacob. So He is the God of Israel. He will protect Israel. He will watching over them, looking after His people. So God will never leave His people. He will be there. He will come back and protect His people. That is His promise. He will fulfill His promise to His people. Jadi Tuhan akan menggenapi janjinya kepada umat-umatnya. Itu adalah janji Tuhan kepada kita, umat-umat Tuhan yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Tuhan berjanji Dia akan kembali. Dia akan kembali. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu, artinya menjadi yatim piatu, menjadi anak-anak terlantar atau anak-anak yang tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah berkata Dia akan kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Jadi saudara, kita hidup bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, di saat kita hidup bersama dengan Tuhan, itu adalah satu anugerah yang besar, satu karya Tuhan yang terbesar, yang mana Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kita. Jangan kita memimpin diri kita sendiri, tetapi biarkan Tuhan yang memimpin kita. Kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi saudara, kita tetap berdoa. Apa yang terjadi saat ini, peperangan yang ada di Timur Tengah, kita harus berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan yang akan menolong bangsa ini, Tuhan yang akan membebaskan, melepaskan mereka dari cengkraman pasukan-pasukan militer terorisme dan ISIS, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan. Mereka tidak mempunyai Tuhan yang benar. Mereka hanya diajarkan untuk membunuh dan membunuh manusia, dan itu adalah pekerjaan iblis. Pembunuh manusia itu pekerjaan iblis. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Tuhan menyaksikan semua itu, dan Tuhan katakan, ya, kita harus berikan tempat kepada Tuhan, ya, karena kita tidak boleh mengambil bagian Tuhan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan yang akan menuntut pembalasan itu. Jadi bagi setiap orang-orang jahat, orang-orang fasik yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, mereka akan menerima kembali pembalasan dari Tuhan. Artinya mereka akan menerima akibatnya. Mereka tidak akan bisa hidup tenang karena Tuhan akan mendatangi mereka dan menuntut pembalasan. Apa yang mereka buat di hadapan Tuhan, Tuhan akan menuntut pembalasan itu sesuai dengan perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan.
Jadi kita tidak perlu takut, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan katakan Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan yang akan menolong kita, menyelamatkan kita semua. Ya, dan kita berdoa bahwa bangsa Israel akan diselamatkan. Tuhan berjanji Dia akan datang kembali dan mengumpulkan mereka dari bangsa-bangsa, dan Tuhan akan memulihkan mereka, menyelamatkan mereka, dan Tuhan yang akan berperang bagi Israel. Itu adalah firman Tuhan, itu adalah janji Tuhan kepada umat pilihannya. Ya, jadi saudara, kita harus tetap kuat dan tabah dan tetap percaya bahwa tangan Tuhan menyertai kita semua. Tangan Tuhan menyertai Israel. Tuhan katakan, aku menyertai Israel. Dan saudara harus ingat, Tuhan juga katakan dalam firman-Nya bahwa jangan kita mengutuki Israel, karena kalau kita mengutuki Israel maka kita akan menerima kutukan kembali dari Tuhan. Jadi Tuhan katakan lewat firman-Nya kepada Abraham, aku akan memberkati mereka yang memberkati Israel, dan aku akan mengutuk mereka yang mengutuki engkau. Artinya Tuhan berkata kepada Israel, kepada Abraham, aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau. Artinya tuh Tuhan katakan kepada Abraham, Tuhan akan memberkati setiap bangsa yang memberkati Israel, dan Tuhan akan mengutuk setiap bangsa yang mengutuki Israel. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa jangan kita berkata sembarangan tentang Israel, tentang bangsa Yahudi, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan yang akan dipulihkan, yang akan diselamatkan kalau Tuhan kembali. Ya, jadi dan Tuhan katakan Israel adalah milik Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagi Israel, karena Tuhan adalah Tuhan Israel. Dia adalah the God of Israel, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Jadi itu sudah menjadi firman Tuhan. Kita harus tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetap percaya Tuhan selalu memberkati Israel. Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan kita harus memberkati Israel. Kita harus berdoa untuk Israel dan kedua belah pihak masyarakat yang tidak bersalah. Dan Tuhan yang akan membawa keluar orang-orang yang ditahan oleh Hamas militer. Tuhan akan membebaskan mereka dari tangan si jahat. Tuhan akan menyelamatkan anak-anak ini, anak-anak yang tidak bersalah, anak-anak yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan akan membebaskan mereka dari tangan si jahat, dan Tuhan akan menemukan semua pasukan-pasukan militer yang jahat, yang menjadi fasik, yang menjadi orang-orang fasik. Tuhan akan temukan mereka, dan Tuhan akan menghukum mereka dan menghakimi mereka menurut perbuatan mereka. Jadi saudara, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan, dan kita harus tetap berserah dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Tuhan yang berkuasa atas bumi ini, atas ciptaannya, bukan manusia, tetapi Tuhan yang berkuasa atas umat manusia, atas ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Amin saudara. Jadi saudara percaya Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha kasih, Dia yang akan melakukan bagiannya. Artinya kita tetap berdoa dan Tuhan yang akan berperang. Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya saudara. Jadi ingat bahwa ini baru permulaan penderitaan. Tuhan katakan ya, menjelang zaman baru ya, dan ingat bahwa pemberitaan Injil Kerajaan Kristus harus diberitakan kepada seluruh dunia, kepada bangsa-bangsa. Baru sesudah itu kesudahannya akan tiba. Tapi ingat saudara, bersiap-siap, tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan ya.
karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jadi jangan kita lagi bermain-main dengan dosa atau kompromi dengan dosa dan kejahatan, karena Tuhan membenci dosa dan kejahatan, ya. Karena upah dosa adalah maut. Maut itu yaitu kematian. Jadi jangan kita bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan, ya. Biarlah kita hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang benar, bukan orang-orang fasik, tetapi orang benar. Tuhan membenci orang yang hidup di dalam kefasikan. Jadi kita harus hidup kudus, hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, hidup menyenangkan hati Tuhan. Keluarlah dari belenggu dosa, bebaskan dirimu dari dosa, dan hiduplah di dalam kekudusan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga menjelang zaman baru, ya. Ingat, hidup benar, hidup kudus, hidup di dalam pertobatan menjelang zaman baru, karena kesudahannya akan tiba tanpa kita tahu, ya. Karena hanya Tuhan yang tahu kesudahan, yaitu hari yang besar, hari yang kudus, hari yang mulia, yaitu hari Tuhan yang akan datang untuk kedua kalinya. Itu yang kita tunggu-tunggu, yang kita sedang nanti-nantikan, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, datang sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan datang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin, puji Tuhan. Sampai di sini saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan pada hari ini. Hiduplah tetap di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu lewat kehidupan di dalam pertobatan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita, dan kita juga akan berdoa untuk Israel dan masyarakat yang ada. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini, Bapa. Kami datang untuk menyerahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu, Bapa, pada hari ini. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu, karena Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan dan menguduskan, Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih untuk hari yang indah pada hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hari yang indah pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Everything is in your control. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Bapa. Kami juga, Bapa, mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga mau serahkan, Bapa, seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan situasi di muka bumi ini. Tuhan masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Baik itu bencana alam, musibah, cuaca buruk, peperangan yang ada, virus-virus, kejahatan manusia, semua itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu, ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih, Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami menserahkan, Bapa, Israel saat ini dan masyarakat di kedua belah pihak. Biarlah Tuhan campur tangan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan tolong, Tuhan berikan kelepasan mereka, bangsa ini, agar mereka merasakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi mereka di saat mereka sedang menghadapi peperangan ini, Bapa. Dan juga Tuhan lindungi, Bapa, serahkan hamba-Mu Netanyahu, pemerintah yang ada di sana, juga tentara-tentara militer yang sedang berperang, yang sedang menjalani tugas-tugas mereka sebagai
pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan di sana. Biarlah Tuhan tolong mereka, berikan perlindungan-Mu Tuhan, sertai Tuhan, pimpin setiap langkah mereka. Tuhan yang akan menunjukkan mereka, memberikan petunjuk-petunjuk untuk mereka menjalani tugas-tugas mereka. Tuhan juga berikan mereka kekuatan Bapa, penghiburan daripada Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sudah kehilangan keluarga mereka Bapa di dalam peperangan ini. Tuhan berikan Bapa kasih sayang-Mu, cinta kasih-Mu, berikan mereka anugerah-Mu Bapa, berikan mereka waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan, karena Tuhan yang sudah berjanji Tuhan akan kembali dan mengumpulkan mereka dan memulihkan bangsa ini. Dan Tuhan berjanji Tuhan yang akan berperang bagi Israel, Tuhan yang akan menuntut pembalasan dari kejahatan manusia, kefasikan manusia. Dan Tuhan katakan itu semua adalah hak Tuhan, itu semua adalah bagian Tuhan. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang kami sudah lalui bersama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami, karena janji-Mu ya dan amin. Tuhan katakan Tuhan akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami dan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Tuhan akan datang kembali untuk membawa kami hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Terima kasih Bapa, kami mengerti ini adalah permulaan penderitaan bagi kami. Saat ini kami menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi ini ya Bapa, baik itu musibah, bencana alam, kelaparan, semua Bapa, virus-virus dan juga peperangan yang ada. Tuhan katakan semua itu harus terjadi lebih dahulu, tetapi itu pun belum kesudahannya. Tuhan katakan kami harus tetap berawas-awas, waspada, agar kami tidak gelisah, agar kami tetap kuat dan berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan-Mu, karena firman Tuhan sedang digenapi satu demi satu. Apa yang sedang terjadi saat ini itu adalah firman Tuhan yang sedang digenapi satu demi satu. Bapa, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan Bapa. Tuhan tolong Bapa bangsa ini, Tuhan berikan mereka kelepasan, dan Tuhan sendiri yang akan menemukan pasukan-pasukan kefasikan manusia dari terorisme dan ISIS, militer Hamas ini akan ditemukan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka, menghakimi mereka menurut perbuatan mereka. Karena Tuhan katakan pembalasan adalah Aku yang akan menuntut pembalasan itu menurut perbuatan mereka. Oleh sebab itu Bapa, hikmat-Mu penuh di dalam kami. Tuhan sudah memenuhi kami dengan hikmat Tuhan. Tuhan yang sudah memenuhi hamba-hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Oleh sebab itu kami tidak takut satu apapun, karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang melindungi kami. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kami takuti di muka bumi ini. Kami harus takut akan Engkau, karena hanya Tuhan yang harus ditakuti, bukan manusia Bapa. Terlebih-lebih bukan manusia fasik seperti mereka itu yang tidak mau bertobat. Bapa, kami hanya takut akan Engkau Bapa, karena kami tahu, kami percaya bahwa takut akan Engkau adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, yaitu the beginning of knowledge. Itu adalah orang-orang yang fear God. Fear God is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan ajar kami semua agar kami tetap memiliki rasa takut akan Tuhan, yaitu roh yang takut akan Tuhan, agar kami tidak menjadi pemberontak-pemberontak dan orang-orang bebal dan pembantah-pembantah Tuhan atau menentang Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang penurut Tuhan, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan dan menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kedua masyarakat Bapa. Tuhan berikan mereka kelepasan. Kedua masyarakat yang tidak bersalah Bapa. Ini adalah kesalahan dari terorisme dan ISIS yang jahat, yang fasik. Mereka yang melakukan semua kejahatan ini sehingga begitu banyak korban yang sudah menjadi korban jiwa karena kefasikan mereka. Bapa, kami serahkan masyarakat kedua belah pihak. Tuhan lindungi mereka, Tuhan selamatkan mereka, bawa mereka keluar dari cengkraman-cengkraman
terorisme Bapa. Dan Tuhan bebaskan mereka, Tuhan berikan mereka tempat agar mereka boleh hidup di tempat itu dengan senang, dengan bersama dengan Tuhan. Tuhan selamatkan mereka, anak-anak Tuhan lindungi every children, setiap anak-anak yang tidak bersalah, yang tidak mengerti Bapa. Mereka menjadi korban karena kejahatan manusia, kefasikan manusia iblis. Bapa, Tuhan tolong, hamba berdoa untuk anak-anak ini. Biarlah Tuhan selamatkan mereka, Tuhan lepaskan mereka dari tangan si jahat. Tuhan bawa mereka keluar, bebaskan mereka. Dan Tuhan sendiri yang akan ambil alih, dan Tuhan sendiri yang akan melindungi bangsa ini, melindungi Israel dan masyarakat di kedua belah pihak. Terima kasih Bapa, dan Tuhan yang akan menghakimi setiap manusia menurut perbuatan mereka. Bapa, kami serahkan Bapa semuanya di dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk bertobat, bawa keluarga-keluarga untuk bertobat agar mereka tidak hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kekudusan menjelang zaman baru, untuk menantikan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Terima kasih Bapa, Tuhan terus kuduskan hamba-Mu ini ya Bapa, yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan terus hamba-Mu, bersihkan terus hamba-Mu. Kami harus dibersihkan, kami harus terus dikuduskan oleh Tuhan agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak hidup di dalam kemunafikan, kefasikan manusia, tetapi kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau hidup lagi di dalam kenajisan, di dalam kekotoran, di dalam kejahatan manusia atau di dalam dosa-dosa. Kami mau hidup di dalam pertobatan, kami mau hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada
pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.